Halo kelas 9, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA bab 4 tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, kita sudah membahas tentang medan listrik. Sekarang kita akan membahas tentang elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Ilustrasi saat sebuah elektroskop masih netral, intinya adalah jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif, baik di kepala atau bagian atas maupun di daun kaki atau di bagian bawah. Jika sebuah benda bermuatan negatif didekatkan pada elektroskop, muatan negatif dari benda akan tolak-menolak dengan muatan negatif dari kepala elektroskop, sehingga muatan negatif di kepala elektroskop kemudian menjauh menuju ke bawah atau ke daun kakinya. Akibatnya, daun kaki yang tadinya netral seimbang jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatifnya sekarang menjadi lebih banyak muatan negatifnya. Akhirnya, daun kaki elektroskop akan terbuka akibat gaya tolak-menolak antara muatan negatif di kaki kiri dan kaki kanan elektroskop. Dapat kamu lihat pada gambar di samping ya. Nah, bagaimana jika benda yang bermuatan positif didekatkan pada elektroskop? Kita perhatikan gambar di sampingnya lagi. Kondisi awalnya elektroskop netral, di mana muatan positif dan muatan negatif baik di kepala maupun di daun kaki jumlahnya sama. Nah, kemudian didekatkan oleh benda yang bermuatan positif. Sehingga muatan negatif dari daun kaki ditarik ke kepala elektroskop dan muatan positif dari kepala elektroskop menuju daun-daun elektroskop. Dan daun-daun elektroskop saling menjauh karena mempunyai muatan sejenis, yaitu muatan positif. Kemudian kita lanjutkan beda potensial. Beda potensial adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Nah, contohnya ada dua gambar tuh, dua bulat-bulat, yang mana A ada 5 positifnya dan B ada 6 positifnya. Muatan A dapat dikatakan memiliki beda potensial listrik lebih rendah dibanding dengan muatan B. Hal ini disebabkan potensial muatan B lebih positif dibanding muatan A, di mana muatan B mempunyai lebih banyak muatan positif. Jadi, elektron mengalir dari A ke B atau dari potensial rendah ke potensial tinggi. Petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi, sehingga akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke bumi atau dari awan ke awan lainnya. Rumus beda potensial delta V sama dengan W per Q. Keterangan, delta V merupakan simbol dari beda potensial listrik atau satuannya volt, W merupakan energi listrik satuannya joule, dan Q merupakan muatan listrik satuannya coulomb. Contoh soal, berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 coulomb? Diketahui, yang saya beri warna orange itu yang diketahui apa saja? Energi dan muatan, di mana energinya simbol W sebesar 60 joule dan muatan simbolnya Q satuannya coulomb sebesar 20 coulomb. Nah, apa yang ditanya? Beda potensial yang saya beri warna merah tulisannya ya. Berapakah beda potensial? Di mana beda potensial ini simbolnya adalah delta V. Dijawab, masukkan rumusnya. Delta V sama dengan W per Q. Delta V sama dengan masukkan W dan Q 60 joule per 20 coulomb. Jadi dapat dihasilkan delta V sama dengan 3 volt. Jika dalam soal yang ditanyakan itu berapa energinya, maka kita gunakan segitiga untuk mencari rumusnya. Jadi W di atas, kiri kanan delta V dan Q. Yang ditanya itu W, tutup W-nya. Jadi W sama dengan delta V dikali Q. Nah, bagaimana jika ditanya Q
sementara yang diketahui W dan delta V. Jadi rumusnya kita tutup Q-nya, dapat rumusnya Q sama dengan W dibagi delta V. Ngerti ya? Jadi ingat, kalau dipisahkan dengan garis vertikal, artinya dia dikali. Sementara jika dipisahkan oleh garis horizontal, artinya dia dibagi. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari sel saraf. Ada dendrit, merupakan penonjolan badan sel yang bercabang-cabang dan berbentuk seperti cabang pohon. Fungsinya, menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Sementara badan sel, di dalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Sitoplasma mengandung organel sel seperti mitokondria, ribosom, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Fungsinya meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Akson atau neurit merupakan penonjolan badan sel berbentuk panjang dan silindris. Setiap satu sel saraf hanya memiliki satu akson. Fungsinya meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot atau ke sel kelenjar. Pada bonggol sinaptik terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi antara sel saraf satu dengan yang lain atau sel saraf dengan sel otot dan sel kelenjar menggunakan neurotransmitter. Myelin merupakan selubung lemak berlapis-lapis. Dihasilkan oleh sel sahuan, lapisan lemak myelin sulit ditembus oleh ion-ion yang keluar dan masuk membran sel saraf pada bagian akson. Fungsinya mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Nodus Ranvier merupakan daerah akson terbuka yang tidak diselubungi oleh myelin. Fungsinya tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Berikut ini merupakan proses kelistrikan pada sel saraf, dapat kamu lihat dan kamu pahami. Ternyata di dunia ini ada hewan-hewan yang dapat menghasilkan listrik. Contohnya itu ikan belalai gajah, ikan pari elektrik, ikan hiu kepala martil, belut listrik, dan lele listrik. Gambarnya dapat kamu lihat pada keterangan masing-masing ya. Berikut ini merupakan penggunaan listrik dalam teknologi, yaitu pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Kemudian pengecatan mobil dan mesin fotokopi. Materi kita tentang bab 4 listrik statis dalam kehidupan sehari-hari sudah selesai. Kita punya tugas, ada 2 macam tugasnya, yaitu tugas pengetahuan dan tugas proyek. Silakan kamu kerjakan dan dikumpulkan hari Senin berikutnya. Jangan lupa untuk tetap selalu semangat belajar. Sekian dan terima kasih.